Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tavares Konada Sutrisno dengan NIM 811421662. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori hukum internasional. Yang pertama ada hukum alam atau yang sering kita sebut natural law teori. Teori hukum alam ini diperkenalkan oleh Hugo de Grotius dan Emery Vattel. Hukum alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Lalu ajaran-ajaran hukum alam yang pertama ada hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional itu tak lain daripada hukum alam yang ditentukan pada hitungan masyarakat bangsa-bangsa. Lalu yang kedua ada negara itu terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain, karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Lalu yang ketiga ada hukum alam memiliki pengaruh yang kuat atas hukum internasional, di mana pada awalnya mempunyai ciri keagamaan yang kemudian dijelaskan kembali oleh Hugo de Grotius. Menurut Grotius, hukum alam adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan pada akal manusia. Teori ini mengatakan bahwa hukum internasional mengikat karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat berbangsa. Lalu ada prinsip teori ini adalah prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat atau ditemukan melalui akal manusia. Lalu ada kelemahan. Kelemahan dari teori hukum alam adalah apa yang dimaksud dengan hukum alam itu sangat samar dan bergantung pada pendapat subjektif dari yang bersangkutan mengenai keadilan, kepentingan masyarakat internasional, dan lain-lain, atau konsep yang serupa. Kelebihan dari teori ini adalah ajaran ini karena idealismenya yang tinggi telah menemukan keseganan terhadap hukum internasional dan telah meletakkan dasar moral dan etika yang berharga bagi hukum internasional, juga bagi perkembangannya selanjutnya. Lalu yang kedua ada teori kehendak negara atau voluntaris teori. Teori ini diperkenalkan oleh tokoh yang pertama Hegel dan Kurt Jelinek. Teori kehendak negara ini memiliki ajaran yang pertama pada dasarnya negara merupakan sumber segala hukum, dan hukum internasional itu mengikat karena kemauan negara itu sendiri untuk mau tunduk pada hukum internasional. Yang kedua, hukum internasional itu tidak lain daripada hukum atau negara yang mengatur hubungan luar negeri suatu negara. Yang ketiga, teori ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang berkembang di benua Eropa, terutama Jerman pada abad ke-19. Teori ini pada dasarnya memandang hukum internasional sebagai hukum perjanjian antara negara-negara. Lalu di sini teori kehendak negara mempunyai titik pertemuan dengan teori alam tentang perjanjian. Pada dasarnya, negara adalah sumber segala hukum, dan hukum internasional mengikat karena negara atas kemauannya sendiri mau tunduk padanya. Lalu ada kelemahan teori kehendak negara, yaitu yang pertama bahwa mereka tidak dapat menerangkan dengan memuaskan bagaimana caranya hukum internasional yang bergantung kepada kehendak negara dapat mengikat negara itu. Lalu yang kedua, teori ini juga tidak menjawab pertanyaan mengapa suatu negara baru sejak munculnya dalam masyarakat internasional sudah diikat oleh hukum internasional, lepas dari mau atau tidaknya maunya ia tunduk padanya. Lalu yang ketiga ada teori kehendak bersama. Diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Triebel, yaitu teori kehendak bersama ini merupakan penyempurnaan dari teori kehendak negara. Ajaran teori ini yaitu berusaha membuktikan bahwa hukum internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka satu persatu untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional. Triebel mengatakan hukum internasional mengikat bagi negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional. Kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan melainkan secara diam-diam atau implied. Teori ini juga memandang bahwa hukum internasional sebagai hukum perjanjian antar negara. Lalu ada kelemahan dan kekuatan teori ini, yaitu yang pertama, mengikatnya hukum tidak dapat dikaitkan atau digantungkan pada kehendak subjeknya. Yang kedua, tidak sesuai dengan kenyataan dalam praktek. Yang ketiga, sumber hukum internasional tidak semata-mata hukum perjanjian, terdapat hukum kebiasaan sebagai sumber hukum utama. Lalu yang keempat ada teori norma hukum atau Mazhabina. Tokoh yang memperkenalkan teori norma hukum adalah Mazhabina dan Hans Kelsen. Ajaran teori norma hukum ini yaitu yang pertama, norma hukumlah yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional.
Lalu yang kedua, kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya. Hingga akhirnya sampailah pada puncak piramida kaidah hukum, yaitu tempat terdapatnya kaidah dasar atau grundrom yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya sebagai suatu hipotese asal yang tidak dapat diterangkan secara hukum. Lalu ada asas pacta sunt serenda sebagai kaidah dasar atau grundromnya HI. Lalu kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar. Hans Kelsen menyatakan asas pacta serenda sebagai kaidah dasar hukum internasional. Ajaran ini tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar tersebut mengikat. Lalu ada kelemahan teori ini adalah ajaran ini memang dapat menerangkan secara logis dari mana kaidah hukum internasional itu mempunyai kekuatan mengikatnya, tetapi tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar itu sendiri mengikat. Lalu ada yang terakhir, ada teori fakta kemasyarakatan atau fait social theory. Tokoh yang memperkenalkan ini adalah mazhab Prancis, Fauchelevent, Schell, dan Duguid. Ajaran ini mengatakan kekuatan mengikat hukum internasional seperti juga segala hukum adalah faktor biologis, sosial, sejarah, kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan, yaitu bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia atau bangsa untuk hidup bermasyarakat. Ajaran ini mendasarkan kekuatan mengikatnya hukum internasional pada faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan. Lalu dasar kekuatan mengikat hukum internasional adalah karena hukum internasional mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.